Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Al-Azhar dengan NDH 02 Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 1 Golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, whole of government, dan personal branding. Dari manajemen ASN, apa esensi yang bisa kita dapatkan? Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam pengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian dan penghargaan. Di sini kita adalah sebagai pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, dan atas tugas dan jabatan tersebut kita berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas-fasilitas lain. Akan tetapi, dari setiap hak yang kita terima sebagai ASN pasti akan diiringi dengan adanya kewajiban yang harus kita penuhi. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesuai dengan fungsi kita sebagai ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, kita harus melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan menanamkan kesadaran diri bahwa rakyat adalah berdaulat dan lembaga pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, maka kita akan dapat mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan sendiri. Kemudian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, di mana penerapan sistem merit menjadi tonggak penting dalam mewujudkan aparat yang profesional dan berkualitas, dengan mendasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, atau dengan kata lain, orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, dengan sistem ini, maka setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Dan juga mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Setelah kita memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban seorang ASN dalam menyelenggarakan pemerintahan, perlu adanya acuan bagaimana cara bersikap dan berperilaku. Maka dari itu, diaturlah dalam Undang-Undang ASN tentang kode etik dan kode perilaku yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar dinilai baik, sebagai standar penilaian sifat, perilaku dan tindakan, dan sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang sangat penting sebab kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah negara akan sangat mempengaruhi kesejahteraan warganya. Pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Sebagai seorang ASN, kita akan terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, tindakan dan perilaku kita sebagai ASN yang baik akan sangat mempengaruhi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia berimplikasi pada perbaikan birokrasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan pelayanan prima, mulai dari partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini perlu dipenuhi oleh seorang ASN
yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. Prinsip-prinsip dasar dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik tersebut tentu tidak akan dengan mudah dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh perubahan pola pikir ASN terhadap cara kerja birokrasi yang selama ini mengidap berbagai penyakit. Karena itu, perlu dikembangkan adanya kesadaran tentang siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, seorang ASN perlu memperhatikan etiket pelayanan terhadap pengguna jasa antara lain politeness, respectful, attentive, kooperatif, tolerance, informality, dan self-control. WOG atau Whole of Government dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan dan keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Nah, dalam praktiknya, terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Praktiknya dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik melalui pelayanan yang bersifat administratif, jasa, barang, dan regulatif. Personal branding. Dengan mengetahui kedudukan, peran, hak dan kewajiban seorang ASN dalam profesi dan organisasi, di sini sebagai ASN masa kini, saya akan menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik secara profesional, berkualitas, akuntabilitas, dan integritas dengan tetap memperhatikan kode etik dalam memberikan layanan yang prima, serta mampu berkolaboratif dengan berbagai pihak guna menggabungkan dan menuangkan ide-ide inovatif dalam mencapai tujuan bersama. Baik, demikian pemaparan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.